Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan menjelajahi topik-topik menarik dan mendalam. Bersiaplah untuk menggali pemikiran baru dan mendapatkan wawasan-wawasan yang berharga. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu hari yang mungkin belum banyak diketahui orang, yaitu di tanggal 28 November, di mana adalah Hari Dongeng Nasional. Hari di mana kita bisa membuat dongeng-dongeng yang menarik, mengadakan lomba, dan lain-lain. Kalian juga pastinya tidak asing lagi dengan dongeng, karena dongeng sendiri memang sudah populer dan sering diceritakan kepada anak-anak. Jadi dongeng ini tidak hanya sekedar diceritakan saja kepada anak-anak, tetapi juga ada hari di mana hari dongeng tersebut dirayakan sebagai Hari Dongeng Nasional. Apakah kalian tahu tentang Hari Dongeng Nasional? Kalau kamu nggak tahu, yuk dengerin podcast kita. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan dengan tamu kita nih yang senantiasa hadir bersama kami hari ini untuk membagikan pengalaman mereka mengenai dongeng. Yuk dengerin podcast kita. Perkenalkan, saya Princess, Saya Tiffany. dan saya Joel. Jadi, apa yang diketahui tentang dongeng dan apakah hari dongeng dirasa familiar bagi kalian? Dongeng itu seperti sebuah cerita yang dibuat oleh pengarang sebagai hiburan bagi kita. Kalau bagi saya sebelumnya, saya tidak pernah tahu kalau adanya hari peringatan dongeng nasional ini. Kalau menurut saya sih dongeng itu adalah suatu cerita yang umumnya. Dan sebenarnya saya baru tahu kalau Hari Dongeng Nasional itu eksis pada saat saya di invite ke podcast ini. Ya, menurut saya dongeng adalah sebuah cerita baik fiksi ataupun non fiksi. Dan bagi saya sendiri, pribadi sendiri, saya sudah tahu hari dongeng. Oh iya, jadi memang Hari Dongeng Nasional ini belum diketahui banyak orang ya, terutama juga bagi kalangan anak muda. Tidak apa-apa bagi kalian yang belum mengetahui Hari Dongeng Nasional ini, jadi sekarang kan kalian sudah tahu ya. Dan sebenarnya Hari Dongeng Nasional ini diadakan pada tanggal 28 November ya Dilon. Ya, jadi pada tanggal 28 November, yaitu Hari Dongeng Nasional merupakan hari di mana diperingatinya dongeng sebagai karya sastra yang diminati di Indonesia. Dan tentu aja ada sosok penting di baliknya. Tahukah kamu, dia adalah Pak Raden, sosok di balik Hari Dongeng Nasional yang merupakan legenda dongeng tanah air. Dan orang yang telah ikut serta dan berkontribusi dalam menghadirkan dongeng ke dalam masyarakat. Pak Raden merupakan salah satu tokoh yang menginspirasi lahirnya Hari Dongeng Nasional Indonesia. Memiliki nama lengkap Raden Suyadi dan lahir di Jember tanggal 28 November tahun 1932. Hari Dongeng Nasional bertepatan dengan hari lahirnya Pak Raden, yaitu pada tanggal 28 November yang dicatat sebagai hari legenda nasional. Beliau merupakan sosok yang memiliki kecintaan terhadap dunia anak-anak dan juga cerita yang sudah menginspirasi banyak orang di Indonesia. Iya benar banget. Jadi ketika masih kecil, beliau ini sudah hobi menggambar dan membuat cerita sehingga karya-karyanya sudah menjadi saksi perjalanan sebagai tokoh dongeng legendaris Indonesia. Menurut kalian, apa sih tujuan kita memperingati Hari Dongeng Nasional? Menurut saya itu untuk menghargai dan menghormati sosok yang menghadirkan dongeng ke dalam masyarakat, yaitu Pak Raden. Tujuannya itu seperti yang Jorel bilang ya, yaitu menghargai dan juga menghormati Pak Raden, karena Pak Raden lah yang membuat Hari Dongeng Nasional ini ada. Nah, kalau menurut saya, sama juga dengan jawaban Tiffany sama Jorel kan. Jadi tujuannya untuk menghormati Pak Raden dan juga untuk menghargai ini karya yang telah diciptakan oleh Pak Raden untuk Indonesia. Dari jawaban kalian sangat memuaskan ya, bahwa tujuan kita untuk memperingati Hari Dongeng Nasional itu untuk menghormati dan juga menghargai Pak Raden, serta sebagai tanda apresiasi kita kepada Pak Raden yang sudah menghadirkan dongeng ke dalam masyarakat Indonesia. Iya benar sekali. Lalu apa sih kegunaan atau kemanfaat dongeng dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, menurut saya hadirnya dongeng ke kehidupan kita itu sebagai suatu hiburan sehari-hari.
Ya, sebagai hiburan-hiburan dari kita dan juga agar tidak mengganggu stres dan gitu. Menurut saya itu ya agar tidak stres karena memang kebanyakan orang mengalami stres ya jika mereka juga butuh diberikan hiburan seperti dongeng. Dan juga untuk orang-orang yang suka membuat cerita dan berimajinasi dengan pikiran mereka, itu juga bisa melihat membuat karya dengan bakat mereka yaitu dongeng kepada masyarakat. Jadi asal-usul dongeng adalah dari cerita rakyat. Cerita rakyat menceritakan sebuah kisah yang diciptakan oleh suatu komunitas selama beberapa generasi dan diturunkan secara lisan. Namun, setelah menggali lebih jauh, para ahli berpikir bahwa dongeng sudah ada ribuan tahun lebih lama dari perkiraan. Deklarasi Hari Dongeng Nasional pertama kali diselenggarakan di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta pada 28 November 2015. Lalu terdapat berbagai jenis dongeng loh, yaitu yang pertama yaitu mite. Cerita dongeng jenis mite ialah dongeng yang bercerita tentang dewa-dewa, peri dan juga segala sesuatu yang dianggap sederajat dengan dewa. Yang kedua adalah legenda. Cerita legenda merupakan dongeng yang tentang terjadinya suatu tempat yang dihubungkan dengan kesaktian. Yang ketiga adalah sage. Sage ialah dongeng yang berhubungan dalam sejarah. Yang keempat adalah fabel. Fabel adalah dongeng tentang binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga benda-benda yang dapat berbicara dan berbuat seperti manusia. Yang kelima ada jenaka. Jenaka atau cerita pelipur lara ialah kisah jenaka atau menceritakan humor bangsa Indonesia. Yang keenam ada parabel, merupakan jenis dongeng yang dalam ceritanya tersirat nilai-nilai pendidikan atau agama, moral, dan pendidikan umum. Ketujuh ada dongeng biasa, yaitu cerita yang sangat umum diceritakan. Nah, saya mau menanyakan kepada bintang tamu kita nih, apa saja jenis dongeng atau cerita dongeng kesukaan kalian? Jenis dongeng kesukaan saya yaitu berjenis fabel. Jenis dongeng yang menceritakan tentang hewan atau tumbuhan dan benda yang bisa berbicara layaknya manusia. Dan salah satu dongeng kesukaan saya itu cukup terkenal di kalangan anak-anak, yaitu si kancil. Nah, kalau dongeng favorit dongeng saya yaitu bawang merah dan bawang putih. Dikarenakan dongeng ini juga terdapat makna yang kita bisa ambil. Kalau dongeng kesukaan saya itu adalah Malin Kundang. Karena dongeng ini tuh cukup terkenal di kalangan masyarakat. Nah, cerita Malin Kundang juga memberikan makna yang mendalam bagi kita. Dari jawabannya Tiffany tadi, kebetulan dongeng favorit saya juga Malin Kundang. Kalau Dylan bagaimana? Kalau saya sih, dongeng favorit saya juga Malin Kundang. Malin Kundang ini memang cukup disukai banyak orang ya, karena memang dongeng ini sangatlah bagus dan memiliki makna yang baik. Nah, sekarang kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian terkait Hari Dongeng Nasional ini yang sudah kami adakan di Instagram. Nah, yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana pengarang bisa membuat cerita yang bagus, tetapi itu hanya sebuah karangan. Nah, biasanya penulis atau pengarang membuat cerita atau dongeng dengan baik dan bagus, sangatlah menarik perhatian kita. Sehingga terkadang kita berpikir, bagaimana ya seorang bisa membuat cerita dengan begitu bagus dan menarik dengan mengimajinasi yang sangat bagus ya. Terkadang awal mulanya yaitu sebuah rasa penasaran, cerita-cerita yang dibuat-buat saja, yang biasanya tidak terjadi atau tidak nyata dalam kehidupan kita, serta inspirasi mereka terhadap sesuatu dan juga imajinasi mereka mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui. Iya, benar banget. Biasanya penulis membuat cerita dengan imajinasi mereka sendiri mengenai hal-hal yang tidak nyata atau tidak ada di dunia seperti kekuatan sihir dan lain-lainnya. Seperti rasa penasaran terhadap hal yang belum diketahui, contohnya seperti peri, putri duyung, atau misteri-misteri lainnya.
Pertanyaan kedua, saya tidak merasa familiar dengan Hari Dongeng Nasional ini. Apa memang di Indonesia kurang dirayakan ya? Nah, pertanyaan menarik nih. Mungkin beberapa orang yang kurang mendapatkan informasi dan kurang dalam mencari informasi Hari Dongeng, jadi banyak yang belum mengetahui Hari Dongeng Nasional ini dan tidak merasa familiar. Iya, masih banyak orang-orang yang belum mengetahui salah satu hari nasional ini di Indonesia. Tetapi juga terdapat orang-orang yang mengetahui Hari Dongeng Nasional dan merayakannya. Jadi bukan kurang dirayakan di Indonesia ya, tapi memang pada kenyataannya kebanyakan orang tidak mengetahui Hari Dongeng Nasional ini, dan ya mungkin hanya mengetahui Hari Nasional umum saja, tetapi juga ada kok yang merayakan Hari Dongeng Nasional ini baik dengan cara menceritakan dongeng kepada orang lain dan membuat dongeng. Pertanyaan ketiga adalah apa makna dari Hari Dongeng? Nah, makna dari Hari Dongeng sendiri adalah untuk mengapresiasi hasil karya dongeng seseorang penulis dongeng serta untuk menjadi dorongan berbagai untuk pertanyaan ketiga ulang San. Nah, maknanya Hari Dongeng adalah untuk mengapresiasi karya seorang penulis dongeng serta untuk menjadi dorongan berbagai orang untuk membagikan dongeng masing-masing serta melestarikan budaya dongeng. Nah, itu saja pertanyaan dari pemirsa yang sudah kami jawab hari ini. Kembali lagi bersama bintang tamu kita. Saya ingin bertanya nih, apakah ada perayaan yang dilakukan terkait memperingati Hari Dongeng ini? Jika ada, bagaimana kalian merayakannya? Kalau saya sih belum pernah ya merayakan Hari Dongeng Nasional ini. Soalnya saya kan baru pertama kali dengar kalau ada Hari Dongeng Nasional ini. Nah, saya pribadi sendiri juga tidak terlalu merayakan karena memang jarang bagi sekali mengetahui tentang Hari Dongeng Nasional ini. Kebetulan saya merayakan Hari Dongeng Nasional ini dengan masyarakat setempat yang diselenggarakan oleh tempat bekerja saya. Di situ kita membagikan dongeng kepada anak-anak dan mengadakan kuis mengenai dongeng. Iya, jadi banyak banget ya tindakan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melestarikan budaya dongeng ya. Iya, benar sekali Dilon. Deklarasi Hari Dongeng Nasional adalah upaya untuk mempromosikan budaya dongeng, warisan penting dari budaya Indonesia. Bukan hanya merayakan Paraden, budaya bertutur adalah salah satu budaya tertua di Indonesia. Cerita rakyat yang tersebar di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan kekayaan yang patut dihargai dan dilestarikan. Mendongeng lebih dari sekedar hiburan. Itu baik untuk perkembangan anak dan keharmonisan keluarga. Dongeng dapat membantu anak-anak belajar tanpa merasa digurui. Ini juga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan bahasa mereka. Oleh karena itu, para penggiat dongeng percaya bahwa saatnya masyarakat Indonesia memberikan perhatian lebih besar pada dongeng. Oleh karena itu, marilah kita melestarikan dongeng yang sudah hadir dalam dunia ini bagi kita. Dan cobalah juga membuat dongengmu sendiri. Kami ingin berterima kasih kepada bintang tamu yang sudah senantiasa hadir bersama kami hari ini untuk membagikan pengalaman mereka mengenai Hari Dongeng Nasional ini. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan dan senantiasa menonton podcast kami hari ini. Senang bisa berbagi cerita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan semoga obrolan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.